Salam satu hobi teman-teman, sahabat Reza Ornamental Fish di mana aja berada. Pagi hari ini jam 6 pagi ya. Ini tanggal 27 Maret 2021. Ini kebetulan begadang full sampai pagi, kebiasaan harian, biasa merawat ikan, apalagi sekarang udah mulai buka kios. Pulang subuh tadi dan sampai rumah memang proses ini ingin saya lakukan dari 3 hari yang lalu. Nah ini kebetulan ikan diskus yang tempo hari bertelur yang sempat kesut saat saya membuat konten budidaya ikan Oscarnya, dan saat ini pas 1 bulan ya, 1 bulan lebih beberapa hari. Nah di sini saya bermaksud untuk sapi karena memang tadi HP lagi lowbat, jadi nggak sempat buatkan konten dari awal. Jadi langsung aja intinya treatment ke treatmentnya. Mungkin teman-teman ada yang sharing, ingin butuh masukan, mungkin bisa isi kolom komentar boleh, atau kontak di via WA saya pribadi boleh, silakan bebas. Nah jadi itu indukannya. Jadi kebetulan memang tadi agak sedikit mendadak, jadi langsung ke pindah indukannya. Jadi jangan ada skenario tentunya ya. Jadi apa yang sudah saya pindahkan ke situ saya nggak mungkin balikkan ke sini lagi. Jadi membuat fatal nantinya dan membuat stres indukannya. Pada dasarnya di sini mudah-mudahan konten-konten saya ala kadarnya bermanfaat tentunya buat teman-teman semua aja yang silaturahmi, buat para penghobi barunya. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman di rumah mengalami hal serupa seperti ini ya. Ikan diskusnya bertelur banyak sekali. Gimana caranya nih kita bisa mempertahankan ini sampai besar tentunya, terus merawatnya, terus menyapihnya. Nah, di sini akan saya bahas. Terus tonton video ini sampai habis ya, jangan di skip tentunya. Jadi sambil santai lah intinya, sambil minum kopi, sambil ngudut boleh. Nah jadi teman-teman, biasa proses bertelur sapi itu saya lakukan biasanya sih di 1 bulan. Nah jadi di sini ada ciri-ciri khas khususnya jika si anakan baby discus ini sudah bisa kita sapi. Nah jadi yang pertama itu ciri khususnya ukuran ya, ukurannya itu sendiri sudah mulai seujung kuku ya, sekuku. Nah seperti ini teman-teman. Nah itu terus yang selanjutnya anak-anakan ikan diskus ini, baby ikan diskus ini mulai memisah, jadi dia tidak menempel lagi ke tubuh induknya. Jadi dia sudah mulai mencari makan sendiri. Nah terus untuk aping ukuran dari mulai dia menetas ya, dia sudah mulai menetas itu ada kandung telur dan dia mulai mencari makan di tubuh induknya. Itu biasanya di 2 minggu pertama ya. Saya juga kurang ukur ya, kurang lebih di 2 minggu pertama lah ya, kurang lebih itu saya sudah mulai memberikan makanan tambahan di sini. Biasa saya gunakan kutir untuk aping ukuran, jadi biar cepet jumbo ya, seperti itu teman-teman. Nah saat usia 1 bulan itu dia biasanya sudah mulai misah. Nah di situ kita sudah bisa untuk sapi, jadi pemisahan anak-anak dari induknya. Nah, jadi sebenarnya sih kalau kita sendiri agak sedikit kasihan ya, hanya memang untuk proses budidaya harus kita lakukan seperti itu, dan proses pembesaran dari anak-anak ini sendiri biar lebih maksimal. Terus juga untuk daya tahan dari tubuh induknya juga sudah mulai bisa drop jika kita telat untuk sapi, biasa seperti itu. Nah jadi yang selanjutnya yang harus diperhatikan, biasanya warna dari tubuh si indukan itu sudah mulai agak tidak kehitam-hitaman lagi ya, biasanya kan hitam pekat dan udah agak sedikit terang seperti itu teman-teman. Nah terus hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan. Nah ini kebetulan di sebelahnya ini tank yang cukup lumayan besar ya, 60 kali 40. Jadi ketinggian air itu biasa 25 sampai 40 ya tentunya. 25 sampai 30, sorry. Nah, jadi air yang benar-benar sudah kita siapkan tentunya ya.
karena memang dasarnya di sini saya tidak pernah membahas tentang pH air. Jadi di sini yang saya bahas tentang air yang stabil, di mana air yang stabil itu air yang sudah kita siapkan, yang sudah kita endapkan. Saya no comment ya kalau soal pH. Terus untuk pengendapan itu saya lakukan kalau untuk baby itu biasanya di atas 2 sampai 3 hari ya, di atas 3 hari. Nah, seperti itu. Untuk peralatan di dalam itu apa saja yang kita gunakan. Nah, itu seperti teman-teman perhatikan, nggak ada yang saya tambah-tambah lagi, hanya biofoam aja. Mungkin nanti di 1,5 bulan sampai 2 bulan itu teman-teman udah bisa tambahkan biofoam yang plus pompa ya, kan ada tuh. Hanya teman-teman gunakan saja pompa yang ukuran kecil, jadi agar biar lebih bisa hasilnya biar lebih bersih. Terus ikan-ikan juga masih bisa bertahan mempertahankan diri, jadi tetap tenang agar tidak tersedot oleh pompa tersebut menggunakan mini filter ya kalau tidak salah seperti itu. Nah, terus untuk menjaga air, untuk menjaga air itu sangat tidak disarankan sekali untuk mengganti airnya. Saya biasanya air itu untuk proses sipon itu saya lakukan 3 hari sekali ya untuk proses sipon dasar, dan itu untuk pertambahan air juga harus hati-hati juga teman-teman. Jadi jangan sesering mungkin, apalagi sering teman-teman ganti seperti itu. Jadi biasanya itu saya kurangi bertahap 10%, dan nantinya itu di minggu pertama, minggu kedua dan ketiga mulai proses habis 1 bulan tadi itu saya tambahkan sedikit-sedikit, jadi tetap jaga kestabilan air tentunya seperti itu. Nah, terus proses pemberian pakan. Nah, pemberian pakan ini sangat berpengaruh sekali dimana terhadap proses pembesaran tentunya ya, yang pertama. Terus yang keduanya proses menjaga kualitas air. Jadi pakan juga nggak usah berlebih teman-teman. Jadi cukup teman-teman beri 3 sampai 4 kali sehari, itu pun secukupnya aja seperti itu. 3 kali atau 2 kali juga boleh, yang penting secukupnya aja. Kira-kira ikan ini kenyang sudah, dan dilanjutkan selanjutnya. Masa-masa reproduksi masih sama ya, saya rasa 5-6 jam, jadi di 7 jam itu sudah bisa dikasih makan kembali. Nah, jadi oke, sedikit tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat tentunya buat teman-teman semua. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa kurang puas, kurang marah, mungkin teman-teman bisa langsung kontak dah di kolom komentar. Sedikit kurangnya minta maaf, ajaran silaturahmi dari saya karena memang keterbatasan di pagi hari ini full begadang ceritanya. Jadi otomatis ide-ide atau insting-insting agak sedikit berkurang tentunya itu teman-teman. Terus mengudara diskus lover di mana aja berada, buat para penghobi barunya jangan sekali-kali menyerah. Tetap semangat, nyatanya seperti ini pun bisa berkembang. Oke, salam satu hobi, salam Reza Ornamental Fish.